Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang dikaruniakan kepada kita, baik itu nikmat yang zahirah maupun yang batinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Lum'atul I'tiqad. Sekarang kita sampai halaman 18. Penulis buku rahimahullah mengatakan, wa qauluhu ta'ala kullaini ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Juga firman-Nya Ta'ala, katakanlah Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu untuk membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah dan dia adalah mukjizat Rasulullah SAW terbesar yang tidak mungkin seorang pun atau satu makhluk pun mampu untuk membuat yang seperti Al-Quran, walaupun mereka semuanya saling tolong-menolong untuk membuat yang sepertinya. Jadi ayat ini juga menjelaskan tantangan Allah kepada seluruh manusia dan jin, terutama orang-orang Arab yang mana Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Dan tantangan Allah terkait Al-Quran, tantangan Allah kepada orang seluruh manusia dan jin terkait dengan kalamullah Al-Quran ini, yaitu ada 3 tahapan, ada 3 tingkatan. Pertama kali tantangan membuat seperti Al-Quran ini adalah membuat seluruhnya, membuat seperti Al-Quran 30 juz. Dalilnya yang tadi dibaca, katakanlah Muhammad, jika seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mampu untuk membuatnya, sekalipun mereka saling tolong-menolong. Tahapan yang kedua adalah tantangan untuk membuat 10 surat seperti 10 surat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yaquluna iftarah qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftariyati wa du'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad kepada mereka, buatlah 10 surat seperti 10 surat Al-Quran.
dan ajaklah, mintalah tolong kepada penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang yang benar. Ternyata manusia dan jin tidak akan mampu, dan itu bukan hanya tidak mampu berapa tahun, tidak, tapi selama-lamanya sampai hari kiamat tidak akan mampu. Kemudian tahapan yang ketiga, yang paling ringan, kalau memang kalian itu masih ragu terhadap Al-Quran, kan banyak orang yang tidak percaya pada Al-Quran, kalau Al-Quran itu dari Allah, kalau Al-Quran itu perkataan Allah. Ada orang yang mengatakan Quran itu sihir, perkataan manusia, syair dan yang lainnya. Kalau gitu buatlah satu surat saja seperti satu surat Al-Quran, seperti surat Al-Ikhlas atau surat Al-Kautsar misalnya, yang paling pendek sekalipun. Ternyata tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Jika kalian ragu tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang seperti satu surat di dalam Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang yang benar. Maka kalian tidak akan mampu dan tidak akan pernah mampu. Maka dari itu takutlah kalian kepada api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu, yang disediakan untuk orang kafir. Jadi Al-Quran itu kalamullah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang mampu membuat yang seperti Al-Quran walaupun satu surat yang pendek. Di antara kemukjizatan Al-Quran itu bahasanya yang tinggi, yang sempurna, dan tidak ada yang bisa satu bahasa pun, perkataan makhluk pun yang bisa menandinginya. Tidak ada satu perkataan pun dari perkataan makhluk yang bisa menyamainya. Kemudian belum lagi di dalamnya dijelaskan tentang segala hal, termasuk masalah ilmu agama, ilmu dunia, ilmu kedokteran, ilmu bumi, ilmu perbintangan. Kemudian diantaranya juga adalah bahwasanya Al-Quran itu dibaca berkali-kali tidak akan membosankan. Al-Fatihah itu sehari kita baca 17 kali minimal, tapi kita tidak pernah merasa bosan. Kita membaca Al-Quran 1 juz atau 2 juz, walaupun juznya hanya itu saja yang diulang, tidak akan pernah merasa bosan. Kalau merasa lelah, ya merasa lelah, capek, ya wajar, Pak. Tapi untuk merasa bosan itu tidak ada. Berbeda dengan perkataan yang lain, kalau kita baca ulang-ulang itu belenger, bosan. Belum lagi Al-Quran itu pengaruhnya kepada hati juga ada manfaatnya. Kalau kita sering baca, insya Allah hati kita itu tenang, kemudian hati kita itu semakin bersih. Al-Walid bin Mughirah, seorang tokoh kafir dari suku Quraisy, seorang tokoh kafir yang terpandang dan sangat kaya, dan juga sangat ahli syair dan bahasa Arab. Seperti apapun dia sangat mahir
Dia termasuk yang paling mahir. Dia ingin datang kepada Nabi Muhammad, ingin menemui. Maksudnya ingin membantah beliau. Dan orang-orang kafir mendukung. Orang kafir mendukung, memberikan harta yang banyak. Pokoknya kalau Muhammad itu, pokoknya tawarkan harta ini yang banyak ini kepada Muhammad agar dia tidak berdakwah lagi. Dikasih harta yang banyak. Maka Al-Walid ini, Al-Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah itu ayahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tapi masuk Islam. Kalau ayahnya kafir terus sampai mati. Dan divonis kafir dan divonis akan diazab. Sudah tertera dalam Al-Quran. Masih hidup, sudah ada keterangannya. Nah, dia menemui Nabi Muhammad, ingin menawarkan harta tadi itu. Tapi Nabi Muhammad langsung membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Dan dia pun tidak jadi menyampaikan apa tujuannya tadi. Dia malah mendengarkan ayat Al-Quran gitu. Kok enak sekali, indah sekali gitu. Didengarkan terus sampai selesai. Nah, dia tidak jadi menyampaikan tujuannya. Dia terus pulang. Pas pulang ditemui keponakannya Abu Jahal. Abu Jahal tanya kepada pamannya itu, gimana paman istilahnya gitu. Sudah ditawarkan, dan bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Maka Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah mengatakan, Al-Quran itu benar-benar bukan perkataan manusia. Apa yang diucapkan oleh Muhammad Al-Quran itu berupa Al-Quran adalah perkataan yang sangat manis, halawah, sangat manis, kemudian mengandung keindahan, mengagumkan, latalawah, sangat mengagumkan, sangat indah. Dia bagaikan pohon kurma yang tumbuh dengan sempurna, tumbuh sempurna dari kecil sampai besar, itu tumbuh sempurna. Kemudian setiap cabang-cabangnya itu berbuah manis, dan bagian bawahnya itu menancap kuat dan subur. Dan apapun yang dikatakan oleh orang-orang atau siapapun tentang Al-Quran, tentang Al-Quran itu buruk, maka semuanya itu salah. Jadi ucapan siapapun, Al-Quran itu begini, buruk begini, semuanya salah. Jadi Al-Walid yang kafir sekalipun, yang mahir, paling ahli dalam bahasa Arab, dia mengakui ini bukan perkataan manusia. Ini bukan syair ini, walaupun seperti mirip syair tapi bukan syair. Dia tahu betul yang syair mana, yang bukan mana. Kita ini sudah mempelajari ilmu alat tentang bahasa, tapi Al-Quran ini kok perkataan kita beda begitu. Ini tidak bisa ditandingi. Maka Abu Jahal menegur pamannya, menegur dengan keras. Jangan sampai engkau mengucapkan perkataan seperti itu kepada kaum orang-orang, nanti mereka akan marah. Ucapkan yang lain tentang Al-Quran. Al-Quran itu buruk apalah begitu. Bingung Al-Walid ini. Ya sudahlah, kasih saya waktu sejenak, saya mau berpikir. Akhirnya berpikir, lalu akhirnya dia mengatakan, ya sudah, sampaikan ke orang-orang, Al-Quran itu adalah sihir yang berpengaruh
sihir yang mempengaruhi hati. Jadi itu Bang ya, orang-orang yang berakal atau orang-orang yang kafir yang benar-benar jujur mengakui Al-Quran itu benar-benar kalamullah. Al-Quran itu tidak bisa ditandingi. Berikutnya, wa huwa hadzal kitabul arabi alladzi qala fihi alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an wa qala ba'dhum in hadza illa qaulul bashar. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala sa'uslihi saqar. Wa qala ba'dhum wa syi'run. Faqala Allah ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Inilah kitab berbahasa Arab yang dikomentari orang-orang kafir. Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini. Dan sebagian mereka berkata, sesungguhnya ini hanyalah ucapan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala firman, kelak kami akan memasukkannya ke neraka Saqar. Sebagian mereka berkata bahwasanya Al-Quran hanyalah syair. Lalu Allah membantah mereka, kami tidak mengajarinya syair dan memang tidak layak baginya. Tidaklah ia melainkan peringatan dan bacaan yang jelas. Jadi Al-Quran itu berbahasa Arab yang banyak orang-orang mengingkarinya. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Ada yang mengatakan Al-Quran itu perkataan manusia, Al-Quran itu syair, Al-Quran itu sihir, Al-Quran itu produk budaya, seperti perkataan orang-orang liberal. Produk budaya berarti buatan orang-orang pilihan tertentu. Tetap saja makhluk, Pak ya. Maka mereka semua diancam dengan siksa neraka Saqar. Sa'uslihi saqar. Kami akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Jadi sangat ngeri orang-orang yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah, bukan firman Allah, diancam dengan neraka Saqar. Berikutnya, falamma nafallahu anhu annahu syi'run wa athbatahu Qur'anan lam yubki syubhatan lidhi lubbin fi anal Qur'ana huwa hadzal kitabul arabi alladhi huwa kalimat wa hurufun wa ayat li'anna ma laysa kadzalik la yaqul ahadun innahu syi'run. Tatkala Allah menafikan bahwasanya ia adalah syair dan menetapkannya sebagai bacaan, maka tidak ada kesamaran lagi bagi yang memiliki akal bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, berbahasa Arab. Berbahasa Arab yang kata-katanya, hurufnya dan ayat-ayatnya. Karena jika benar bukan seperti itu, tentu tidak ada yang mengatakannya syair. Jadi tidak tersembunyi, tidak ada kesamaran bagi orang yang berakal bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, bukan perkataan yang lain. Berikutnya, wa qala azza wa jalla wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa la yajuzu ay yatahaddahum bil ityan bimithli ma la yudra ma huwa wa la yu'qal. Allah Azza wa Jalla
berfirman, dan jika kalian ragu-ragu tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kalian orang yang benar. Mereka tidak akan mampu mendatangkan yang serupa apa yang tidak diketahui hakikatnya dan tidak dijangkau oleh akal. Jadi ayat itu menjelaskan Allah Subhanahu wa taala menantang manusia dan jin untuk membuat satu surat saja yang seperti satu surat Al-Quran. Dan tantangan itu tentu diterima, begitu Pak ya. Kenapa? Karena Al-Quran terdiri dari huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat yang itu merupakan sesuatu yang sudah diketahui oleh manusia. Al-Quran itu apa gitu ya? Diketahui ada alif, lam, ha, sin, jim, kata-kata yang sudah dikenal, yang orang-orang Arab itu mengerti, faham, yang mereka juga berbicara dengan bahasa Arab itu, tapi kok tetap gak bisa gitu Pak, tetap gak bisa. Ada sebagian orang menyimpang mengatakan manusia itu tidak bisa membuat seperti Al-Quran karena Allah itu memalingkan atau menghilangkan ilmu-ilmu untuk supaya mereka bisa membuat seperti Al-Quran. Nah, ini pemahaman menyimpang Pak ya. Al-Quran mukjizat itu memang secara zatnya, bukan karena ilmu untuk membuat seperti Al-Quran ditiadakan, tidak. Al-Quran memang mukjizat secara zatnya karena dia adalah perkataan Allah. Perkataan Allah tentu tidak serupa dengan perkataan makhluknya. Jadi ilmu-ilmu untuk menguasai bahasa Arab sampai yang paling tinggi seperti apapun, ilmu itu ada. Tapi tetap saja mereka tidak akan bisa membuat yang seperti Al-Quran ini. Karena memang kalamullah, Al-Quran itu kalamullah, bukan perkataan makhluk. Dan Al-Quran kalamullah berarti Al-Quran itu sifatnya Allah, bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya, semuanya tinggi sempurna. Jadi Al-Quran itu sempurna. Bagi orang yang betul-betul faham bahasa Arab sampai puncaknya, dia faham betul Al-Quran itu betul-betul sempurna, tidak bisa ditandingi dari segala sisinya. Termasuk keringkasannya, ringkas tapi padat, atau ringkas tapi mencakup semuanya gitu. Itu salah satu juga mukjizat Al-Quran. Kemudian waqala ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Allah Subhanahu wa taala firman, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain, datangkan Al-Quran yang lain dari yang ini, atau gantilah dia. Katakanlah Muhammad, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa yang besar pada hari kiamat nanti. Fa'athbata anna al-Qur'an wal ayat allati tutla 'alaihim. Dia menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah ayat-ayat yang dibaca
dibacakan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran itu dibaca, dan tidaklah sesuatu dibaca kecuali dia itu terdiri dari huruf-huruf, kata-kata, dan jumlah atau kalimat. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Buktinya Allah mengatakan apa? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat bahwasanya tidak patut bagiku menggantinya dari pihakku sendiri. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tugasku hanya mengikuti saja. Jadi beliau tidak berani mengganti-ganti, merubah-rubah, menghapus. Yang berhak mengganti ayat ini, yang berhak menghapus ayat ini dengan ayat yang lain hanyalah Allah. Rasulullah sama sekali tidak merubah, tidak berani. Beliau hanya menyampaikan saja apa yang diwahyukan itu, disampaikan dengan sempurna. Berikutnya wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dia Ta'ala juga berfirman, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu dijaga atau dihafal di dalam hati-hati kaum muslimin, terutama orang-orang yang berilmu. Artinya Al-Quran itu dihafal oleh kaum muslimin. Ada yang hafal beberapa surat, ada beberapa juz, ada yang hafal seluruhnya, dan itu menancap dalam hati mereka. Ada yang hafalannya sangat kuat, dari awal sampai akhir itu sempurna gitu ya. Hafal sempurna. Berikutnya wa qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun ba'da an aqsama ala dzalik. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini hanya adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah, Allah menyebutkan Al-Quran itu bacaan yang mulia. Ini salah satu sifat Al-Quran. Quranun Karim. Al-Quran itu karim, mulia. Kemudian Al-Quran itu ditulis di kitab yang terpelihara. Yang dimaksud kitab terpelihara adalah Lauhul Mahfuz. Jadi Al-Quran itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Maksudnya hamba-hamba yang disucikan adalah para malaikat. Berikutnya wa qala ta'ala kaf ya ain sad ha mim ain sin qaf. Waftataha 29 surah bil hurufil muqatta'ah. Dia Ta'ala juga berfirman kaf ya ain sad ha mim ain sin qaf. Dia membuka 29 surat dengan huruf-huruf terpotong. Jadi di dalam Al-Quran ada 29 surat yang dibuka dengan huruf-huruf terpotong, Hamim, Yasin, Taha, dan yang lainnya. Huruf-huruf potong itu ada maknanya, Pak. Buktinya orang Arab tidak bisa membuat yang semisalnya. Mereka tahu ini huruf-huruf ini menunjukkan mukjizat.
walaupun Yasin gitu, itu menunjukkan mukjizat. Adapun secara makna memang yang mengetahui maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih. Ayat-ayat muhkam itu kemarin telah dijelaskan, muhkam ada dua makna, jelas maknanya, dan yang kokoh, tidak ada kesalahan atau kebatilan sama sekali. Kemudian mutasyabihat juga ada dua makna. Makna yang pertama adalah mirip-mirip, ayatnya banyak yang mirip. Makna yang kedua mutasyabihat itu artinya samar maknanya atau tidak jelas maknanya. Nah, ayat yang tidak jelas maknanya itu ada yang mutlak dan ada yang nisbi. Ayat yang mutasyabihat yang mutlak artinya yang mengetahuinya hanya Allah. Seperti Hamim, Ain, Sin, Qaf, ini yang mengetahui maknanya hanya Allah. Kemudian tentang hakikat dan kaifiat sifat Allah, yang tahu hanya Allah. Adapun ayat mutasyabihat yang nisbi, maknanya adalah ayat yang tidak jelas maknanya bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian yang lain maknanya jelas. Atau ayat itu samar atau tidak jelas maknanya bagi sebagian ahli ilmu, sebagian ulama, tapi bagi ulama yang lain maknanya jelas. Intinya huruf-huruf tadi menunjukkan mukjizat Al-Quran. Dan seringnya setelah huruf-huruf potong itu, seringnya, tidak mesti, seringnya selalu disebut tentang Al-Quran. Contohnya Yasin wal Qur'anil Hakim, Hamim wal Kitabil Mubin, itu ya. Ini menunjukkan Al-Quran terdiri dari huruf-huruf, ada huruf-hurufnya. Berikutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'an fa'arabahu falahu bi kulli harfin minhu 10 hasanat. Wa man qara'ahu wa lahana fihi wa lahu bi kulli harfin hasanah. Haditsun sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dengan i'rab, maka dia mendapatkan per hurufnya 10 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan salah-salah, maka dia mendapatkan per hurufnya 1 kebaikan. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan i'rab. Dengan i'rab itu maksudnya sesuai tajwid, panjang pendek benar, mendengung benar, huruf-hurufnya itu benar. Keutamaannya apa? Dia mendapatkan pahala per huruf yang dia baca itu 10 kebaikan. Tapi kalau membacanya salah-salah, panjang pendeknya salah, mendungnya masih salah-salah, atau hurufnya juga masih salah, tidak tepat, maka dia mendapatkan per hurufnya 1 kebaikan. Nah, ini anjuran agar kita belajar membaca Al-Quran dengan benar, ya. Kalau bacaan kita masih salah. Tapi kalau kita sudah berusaha belajar, bacaannya masih salah-salah, ya sudah, baca Al-Quran semampunya. Yang penting baca, karena per hurufnya 1 kebaikan. Jangan sampai bacaan kita salah-salah, ya sudahlah, tidak usah baca. Berikutnya, waqala alaihi salatu wassalam, Iqra'ul Qur'an qabla an ya'tiyakum yuqimuna hurufahu iqamatas sahm la yujawizu tarakihim yata'ajjaluna ajruhu wa la yata'ajjaluna. Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran sebelum datang suatu kaum yang membaguskan huruf-hurufnya dengan tepat, tetapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Mereka minta disegerakan upahnya di dunia,
dan tidak minta diakhirkan di akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Anjuran kepada kita agar kita membaca Al-Quran dengan benar dan mengamalkannya, gitu ya. Dua. Kalau pahala membaca Al-Quran tadi sudah jelas. Membaca Al-Quran dengan benar, per hurufnya 10 kebaikan. Tapi kalau Al-Quran tidak diamalkan, maka Al-Quran itu menjadi musuh baginya. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penolong bagimu dan bisa menjadi musuh bagimu. Dan nanti kata Rasulullah di akhir zaman akan ada orang-orang yang mereka itu membaca Al-Qurannya Masya Allah bagus, huruf-hurufnya tepat, tajwidnya benar, tapi ternyata riya atau sum'ah. Dia mencari duniawi, baca Al-Quran tapi niatnya duniawi. Itu makna yang pertama. Al-Quran tidak melewati kerongkongan, maksudnya tidak sampai ke hati, makna yang pertama itu. Baca Al-Quran bagus, mungkin di acara-acara apa, kegiatan apa, tapi untuk dapat dunia. Kemudian makna yang kedua, dia hanya membaca Al-Quran tapi tidak faham maknanya dan tidak mau memahaminya. Hanya dibaca saja tapi tidak faham, atau dia sudah tidak faham dan tidak mau memahami. Makna yang ketiga adalah Al-Quran dibaca tapi dilanggar Al-Qurannya. Kewajiban-kewajiban tidak dikerjakan, larangan-larangan malah dikerjakan. Ada banyak orang seperti itu. Kalau baca Al-Quran Masya Allah bagus, tapi mungkin kadang-kadang tidak sholat, kadang-kadang tidak puasa, dan suka ngerjakan yang haram. Tapi kalau baca Al-Quran yang tidak diamalkan itu amalan-amalan yang sunnah, maka dia tidak tercela, dia tidak berdosa. Hanya saja merugi kalau amalan-amalan sunnah itu ditinggalkan. Tapi maksudnya hadis ini adalah mereka membaca Al-Quran tapi yang wajib tidak dikerjakan, yang haram malah dikerjakan, gitu ya. Wa qala Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifdzi ba'di hurufi. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berkata, mengi'rab Al-Quran lebih kami sukai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu man kafara biharfin faqad kafara bihi kulli. Ali berkata, siapa mengingkari satu huruf dari Al-Quran berarti dia mengingkari seluruhnya. Wattafaqal muslimun ala addi suwaril Quran wa ayatihi wa kalimatihi wa hurufihi. Wala khilafa bainal muslimin fi anna man jahada minal Qur'ani suratan aw ayah wa kalimah wa harfan muttafaqan alaihi annahu kafir. Wa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu huruf. Kaum muslimin telah sepakat akan jumlah surat Al-Quran, ayat-ayatnya, kata-katanya dan huruf-hurufnya. Tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwasanya siapa yang mengingkari satu surat Al-Quran atau satu kata atau satu huruf saja yang telah disepakati, maka dia kafir. Ini adalah hujjah yang pasti bahwasanya Al-Quran itu adalah huruf-huruf. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, menurut Abu Bakar dan Umar, membaca Al-Quran dengan benar sesuai tajwid itu lebih baik. Walaupun membaca sedikit tapi benar itu lebih baik daripada membaca banyak tapi salah-salah gitu. Menghafal Al-Quran juga itu, menghafal Al-Quran walaupun hafalannya sedikit
tapi lancar dan bacaannya benar sesuai tajwid, itu lebih baik daripada banyak hafalannya tapi bacaannya salah-salah, bacaannya rusak, tajwidnya salah. Kemudian orang yang mengingkari Al-Quran kafir, mengingkari satu huruf saja dia kafir, satu huruf yang disepakati, misalnya alif lam mim. Nah, dia mengingkari alif saja maka dia kafir. Alhamdulillahirabbil alamin, nunnya diingkari maka dia kafir. Berikutnya tentang kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat. Wal mu'minuna yarawna rabbahum bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunah. Qala Allah Ta'ala wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idzil mahjubun. Falamma hajaba ulaika fi hali sukht dalla ala anna al-mu'minin yarawnahu fi halir ridha wa illa lam yakun bainahuma farq. Orang beriman melihat Allah pada hari kiamat dengan penglihatan mereka dan mereka mengunjunginya. Allah mengajak bicara mereka dan mereka berbicara kepadanya. Allah berfirman, wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Dan dia juga berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Ketika mereka dihalangi untuk melihat Allah dalam keadaan dimurkai, menunjukkan bahwasanya kaum mukminin melihat Allah dalam keadaan diridhoi. Jika tidak demikian maka tidak ada perbedaan di antara keduanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita wajib meyakini bahwasanya nanti di hari kiamat orang-orang beriman melihat Allah, melihat Allah di padang mahsyar, dan yang kedua melihat Allah di surga bi absarihim, dengan penglihatan mereka, dengan mata mereka. Nah, ini bantahan kepada sebagian orang menyimpang yang mana mereka mengatakan orang-orang beriman melihat Allah itu bukan dengan mata penglihatan tapi dengan hati. Nah, ini dibantah oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Jadi Allah dilihat itu dengan penglihatan kaum mukminin, dengan mata-mata mereka, bukan dengan hati. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wujuhi yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang beriman pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, nadhirah, berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat kepada Rabb mereka. Jadi melihat Allah itu kenikmatan terbesar, membuat hati sangat bahagia dan membuat wajah berseri-seri gitu ya. Sebagaimana kalau kita melihat sesuatu yang indah, pemandangan laut, pemandangan sungai atau apalah, maka hati itu merasa senang gitu ya, dan wajah bisa berubah, bisa ikut berseri-seri. Apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu memiliki nama Al-Jamil, Maha Indah. Jadi Allah itu sangat-sangat indah, lebih indah dari apapun, dari segala sesuatu. Jadi ketika melihat Allah itu kenikmatan hati yang paling tinggi yang dirasakan oleh orang-orang beriman nanti di hari kiamat.
Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ayat ini juga bantahan kepada sebagian ahli bid'ah yang mereka mengatakan, seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengatakan, mereka itu tidak melihat kepada Allah, tapi mereka melihat kepada nikmatnya dan kepada surganya. Ini merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelas-jelas mengatakan ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya mereka melihat. Jadi melihatnya kepada Allah, bukan kepada nikmat. Jadi di surga orang beriman melihat Allah, melihat nikmat, dan melihat surganya juga. Semuanya. Kemudian orang-orang kafir termasuk orang munafik tidak akan bisa melihat Allah, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari kiamat itu benar-benar terhalang dari melihat Rabb mereka. Nah, ini sebagai penghinaan bagi mereka, karena mereka di dunia tidak melihat Allah, mereka tetap kafir. Kalau orang beriman di dunia tidak melihat Allah, tapi mereka beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah, sehingga balasannya adalah di hari kiamat mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan bagi mereka. Dalil berikutnya dari hadis, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudamuna fi ru'yatihi. Haditsun sahih muttafaqun alaih. Wa hadha tashbihun lirru'yah la lil mar'i fa inna Allah ta'ala la syabiha lah wa la nadhira lah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini, tanpa berdesak-desaan dalam melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan penyerupaan ini adalah penyerupaan cara melihat, bukan satu pihak ke pihak lainnya, karena Allah Ta'ala tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada bandingannya. Jadi hadis tadi menjelaskan orang beriman itu akan melihat Allah seperti mereka melihat bulan purnama, dan mereka tidak berdesak-desaan. Jadi dari kiamat itu melihat Allah mudah, tidak umpul-umpulan, tidak susah, tidak desak-desaan. Ini hadisnya sangat jelas dan tegas, bahwasanya yang dilihat adalah Allah. Kemudian yang dimaksud penyerupaan di sini bukan penyerupaan Allah dengan bulannya, yang diserupakan bukan Allah dengan bulan, tapi yang diserupakan adalah cara melihatnya. Ya, cara melihat Allahnya. Cara melihatnya orang beriman kepada Allah itu seperti melihat bulan. Yang diserupakan melihatnya, Pak. Karena Allah tidak seperti bulan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya atau menyamainya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ada juga sebagian ahli bid'ah mengatakan bahwasanya di hari kiamat itu Allah tidak bisa dilihat sebagaimana di dunia. Karena kalau Allah dilihat berarti seperti makhluk dong, begitu Pak. Karena makhluk kelihatan, berarti Allah serupa dengan makhluknya kelihatan, berarti Allah nggak bisa dilihat. Ini aneh. Kenapa mereka tidak mengatakan juga kalau Allah itu tidak dilihat di hari kiamat, berarti kita juga menyerupakan Allah dengan makhluknya gitu. Karena banyak makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Nah, ternyata gitu ya. Malaikat, kemudian roh itu tidak kelihatan.
Kemudian perasaan senang, perasaan takut, perasaan itu ada tapi tidak terlihat. Itulah keanehan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya nanti di hari kiamat bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.